warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Baik anak-anak, pada pagi hari yang cerah ini kita akan belajar tema 3 yaitu tentang benda di sekitarku, subtema 4 yaitu tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Setelah mengecek kehadiran kalian, hendaknya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kepada salah satu siswa, Ibu persilahkan untuk memimpin berdoa. Baik anak-anak, setelah berdoa selesai, Ibu akan bertanya kepada kalian tentang apa yang Ibu bawa ini. Jadi anak-anak, Ibu ini membawa garam. Nah, apa kalian tahu bagaimana proses pembuatan garam itu berlangsung? Jadi anak-anak, garam itu merupakan suatu benda yang dihasilkan oleh perubahan wujud. Nah, perubahan wujud itu apa aja? Nanti Ibu akan jelaskan pada pembelajaran yang selanjutnya ya. Jadi anak-anak, sebelum kita memasuki materinya, Ibu akan menjelaskan tujuan materi dan juga materi apa saja yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah supaya kalian bisa mengetahui dan memahami apa aja sih itu perubahan wujud benda, bagaimana cara mengonversi waktu dan satuannya, dan bagaimana teknik melipat yang benar. Nah, anak-anak pasti sudah tidak sabar ya, ingin segera memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi tentang perubahan wujud benda. Nah, apakah anak-anak tahu perubahan wujud benda itu ada berapa? Ya, benar sekali, perubahan wujud benda itu ada 6. Salah satunya sering sekali kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, yaitu mencair. Anak-anak pasti tidak asing kan dengan kata mencair. Nah, selanjutnya perubahan wujud benda itu ada juga yang namanya membeku. Selain membeku, ada juga yang namanya menyublim, ada juga yang namanya menguap, ada juga yang namanya mengkristal, dan ada juga yang namanya mengembun. Jadi anak-anak, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Baik, yang pertama adalah mencair. Jadi mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya adalah jika anak-anak mempunyai es batu yang nantinya dibiarkan di udara terbuka. Nah, lama-kelamaan anak-anak coba amati, pasti nanti akan membentuk suatu cairan. Nah, itu yang disebut sebagai mencair. Nah, selanjutnya adalah membeku. Nah, proses membeku ini juga sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, bagaimana sih proses membeku itu terjadi? Jadi, proses perubahan wujud benda membeku itu dimulai dari benda cair ke padat. Nah, contohnya adalah apabila anak-anak ingin makan es krim tetapi sudah meleleh. Nah, bagaimana itu? Jadi kita masukkan ke freezer, nanti es krimnya akan berubah menjadi padat lagi. Nah, itu namanya adalah perubahan wujud benda membeku. Nah, selanjutnya anak-anak adalah menguap. Nah, menguap ini yang akan terjadi pada proses pembuatan garam. Nah, proses pembuatan garam ini merupakan perubahan wujud benda menguap. Nah, evaporasi itu nantinya pertama-tama kita akan mengambil air laut, kemudian kita alurkan atau salurkan kepada tanah yang sudah disiapkan untuk menampung air tersebut. Nah, setelah tanah digunakan untuk menampung air tersebut diisi dengan air laut, nanti air laut akan menguap. Nah, menguap itu nanti akan menyisakan atau meninggalkan butiran-butiran kristal yang kita sebut sebagai garam. Ini dia. Jadi anak-anak sudah paham ya bagaimana itu proses pembuatan garam. Selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah dari padat menjadi gas. Nah, contohnya apa sih Bu? Jadi contohnya adalah kapur barus. Anak-anak pasti tahu kan kapur barus? Nah, kapur barus yang dibiarkan kelamaan di udara atau di udara terbuka, di ruangan terbuka, nanti akan menjadi gas. Lama-kelamaan kapur barus yang
semaksimalnya itu besar nanti akan menjadi sangat kecil atau bahkan tidak ada. Nah, anak-anak, apakah dari sini kalian sudah mengerti penjelasan dari Ibu? Sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Oh iya anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu belum menjelaskan tentang perubahan wujud benda mengkristal. Nah, perubahan wujud benda mengkristal ini juga bisa ditemui dalam proses pembuatan garam. Nah, anak, apakah kalian sudah paham materi penjelasan dari perubahan wujud benda? Jika sudah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu kalian akan Ibu berikan wacana mengenai proses pembuatan garam. Kalian harus membacanya. Nah, setelah kalian selesai membaca, nanti kalian membentuk 3 kelompok yang terdiri dari masing-masing 3 orang. Nah, masing-masing 3 orang itu nanti akan mengidentifikasi informasi dari wacana atau teks tentang proses pembuatan garam. Nah, setelah mengidentifikasi informasi, kalian kan pasti tentunya menemukan informasi yang ada pada teks ya. Nanti kalian akan membuat cerita bergambar. Setelah melakukan atau menemukan informasi, kalian akan menyusun informasi itu pada sebuah cerita bergambar. Nantinya kalian akan lebih mudah memahami, lebih mudah menghafal, dan pastinya akan lebih mudah kalian mengerti. Nah, sekarang anak-anak, selanjutnya setelah kalian membuat cerita bergambar, nanti kalian akan mendiskusikan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, setelah mempresentasikan, nanti Ibu akan memberikan nilai kepada kalian. Nah, itu tadi ya anak-anak materi penjelasan dari perubahan wujud benda. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi mengenai konversi waktu. Nah, anak-anak pasti akan bertanya-tanya ya, bagaimana sih satu hari itu kok cepat sekali berlalu? Nah, jadi anak-anak perlu kita ketahui bahwa satu hari itu adalah 24 jam. Nah, dalam satu jamnya adalah 60 menit. Nah, dalam satu menitnya adalah 60 detik. Jadi, 1 jam itu 60 menit dan 1 menit adalah 60 detik. Anak-anak sudah paham ya? Jadi anak-anak, kita dapat mengenal konversi waktu dan menghitung waktu itu pada alat-alat sebagai berikut, yaitu ada jam digital, jam tangan seperti yang Ibu pakai ini, arloji, dan satuan waktu atau alat-alat pengukur waktu lainnya. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang hari ya. Nah, dalam satu tahun ada 365 atau 366 hari. Wah, banyak banget ya. Kenapa? Karena dalam satu tahun ada 12 bulan, sedangkan dalam satu bulannya adalah 30 hari. Nah, dalam satu bulan ada 4 minggu, dan dalam satu minggu ada 7 hari. Nah, anak-anak berarti paham ya, apa sih nama-nama hari itu dalam satu minggu? Yang pertama, ayo kita sebutkan sama-sama ya. Yang pertama adalah hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Kemudian hari Minggu. Jadi ada berapa anak-anak? Ada 7. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan satuan-satuan waktu. Nah, satuan-satuan waktu ini sudah Ibu jelaskan pada tadi ya anak-anak, bahwa 1 menit adalah 60 detik, 1 jam adalah 60 menit. Tadi ya, itu yang dinamakan satuan waktu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas berupa mengerjakan soal tentang konversi waktu. Nanti setelah kalian mengerjakan tugas tentang konversi waktu, kalian akan Ibu tugaskan untuk mengidentifikasi bagaimana dan berapa saja waktu yang kita gunakan selama satu hari ini. Kalian sebutkan ya kegiatan mulai dari yang kalian lakukan pada awal hari hingga menjelang kalian tidur. Nah, sekarang Ibu kasih contoh. Bagaimana jika kita bangun pada pagi hari pukul 5, sedangkan kita berangkat sekolah pukul 6. Nah, berarti berapa waktu yang kita butuhkan untuk bersiap-siap sebelum kita berangkat sekolah?
Nah, waktu yang kita perlukan untuk bersiap-siap itu adalah 1 jam ya anak-anak. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan kan kalau 1 jam itu berapa menit? Nah, 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau 1 menit itu adalah 60 detik. Nah, anak-anak pintar sekali ya, sudah paham. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai teknik melipat. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya bagaimana itu teknik melipat. Nah, anak-anak, nanti Ibu akan sediakan video pembelajaran mengenai bagaimana itu teknik melipat. Anak-anak bisa melihat, anak-anak bisa mencermati, mengidentifikasi, mempraktikkan, dan kemudian menuliskan pendapat anak-anak bagaimana tentang teknik melipat itu. Kalian bisa mempraktekannya di rumah ya anak-anak. Teman-teman, hari ini kita mau belajar melipat baju dengan kertas lipat. Nah, ini sudah ada kertas lipatnya, terus sudah siapin. Teman-teman juga ada kertas lipatnya ya. Kita belajar sama-sama yuk. Kertas lipatnya nanti kita lipat jadi 2. Seperti ini. Sudah, teman-teman. Kemudian kita lipat lagi ujungnya. Garis tengah lagi seperti ini. Satunya seperti ini. Sudah. Jadinya seperti ini ya. Bisa teman-teman. Kemudian biar rapi, kita lipat ke belakang. Sudah jadi melipat baju dengan kertas lipat. Nah, teknik melipat itu ada banyak sekali. Nah, teknik melipat itu digunakan pada apa saja sih Bu? Jadi, teknik melipat dapat digunakan pada kita untuk melipat baju, melipat spray, melipat semua benda-benda yang dapat kita lipat. Karena teknik melipat yang kita pelajari ini dapat digunakan pada seluruh benda dan tentunya benda yang dapat kita lipat ya. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan memberikan kesimpulan terkait materi tentang perubahan wujud benda, konversi waktu, dan juga teknik melipat. Jadi, perubahan wujud benda yang kita temui pada kehidupan sehari-hari adalah perubahan wujud benda mencair, membeku, menguap, menyublim, mengkristal, dan juga mengembun. Nah, anak-anak, selanjutnya konversi waktu itu adalah bagaimana sih waktu itu ada. Jadi waktu dalam satu hari itu ada 24 jam, ada 60 menit dalam 1 jamnya, dan 60 detik dalam 1 menitnya. 1 tahun ada 365 hari atau 366 hari, dan 1 tahun ada 12 bulan, dimana setiap bulannya adalah 30 hari. Dan dalam 1 minggunya ada 7 hari. Jadi anak-anak, kalian sudah mengerti ya bagaimana itu perubahan wujud benda dan konversi waktu. Setelah itu adalah teknik melipat. Nah, teknik melipat ini dapat digunakan pada seluruh benda yang dapat dilipat, baik itu baju, kain, spray, mainan-mainan kalian, dan benda-benda lainnya yang dapat dilipat. Jadi anak-anak, setelah kalian memahami penjelasan, kesimpulan, dan penguatan dari Ibu, selanjutnya Ibu akan menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ibu persilahkan salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Setelah berdoa, Ibu harap kalian lebih bisa ya untuk mengamati, mencermati, mempraktekkan, mengidentifikasi seluruh materi yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.